Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryaningsih dengan NIM 24882010006. Saya dari Prodi PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Arwan MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan teknologi digital untuk pembelajaran yang efektif. Langsung saja kita masuk pada pengertiannya. Teknologi digital dalam pembelajaran mengacu pada penggunaan perangkat, alat, aplikasi, dan platform berbasis teknologi untuk mendukung, memfasilitasi, atau meningkatkan proses belajar mengajar. Teknologi ini melibatkan berbagai media seperti komputer, tablet, smartphone, perangkat lunak, dan platform pembelajaran daring yang dirancang untuk membuat pembelajaran lebih efektif, efisien, dan menarik. Kemudian, adapun manfaatnya. Ada beberapa manfaat penggunaan teknologi. Yang pertama, akses mudah ke informasi. Yang kedua, personalisasi pembelajaran. Yang ketiga, efisiensi waktu dan sumber daya. Yang keempat, peningkatan keterlibatan siswa. Yang kelima, kolaborasi yang lebih baik. Yang keenam, pembelajaran tanpa batas. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, evaluasi dan analisis lebih mudah. Kemudian, adapun perbedaan proses belajar mengajar tradisional dan proses belajar mengajar teknologi. Nah, proses belajar mengajar tradisional, ia membutuhkan bahan dan alat pembelajaran fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis. Sedangkan proses belajar mengajar teknologi ini, dia hanya menggunakan akses yang lebih luas ke bahan dan informasi pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, proses belajar mengajar tradisional juga memerlukan akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan. Kemudian yang proses belajar mengajar teknologi lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga, pada proses belajar mengajar tradisional ini, proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Sedangkan proses belajar mengajar teknologi ini memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis teknologi digital. Yang pertama, alat pembelajaran interaktif. Fungsinya membuat pembelajaran lebih menarik melalui kuis, polling, atau kegiatan interaktif lainnya. Terus yang kedua, multimedia untuk pembelajaran. Fungsinya membantu siswa memahami konsep sulit dengan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, aplikasi pembelajaran bahasa. Fungsinya membantu siswa mempelajari bahasa baru dengan latihan yang terstruktur dan interaktif. Kemudian yang keempat, game edukatif. Game edukasi, fungsinya menggabungkan unsur permainan dengan pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, aplikasi video konferensi. Fungsinya memfasilitasi pembelajaran jarak jauh melalui interaksi langsung secara virtual antara guru dan siswa. Nah, adapun manfaat bagi para guru. Bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya? Yang pertama, memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pembelajarannya. Nah, yang kedua, membuat guru lebih terhubung dengan siswa. Guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga,
membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Nah, adapun manfaat bagi siswa. Bagaimana teknologi membantu siswa? Yang pertama, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Kemudian, meningkatkan komunikasi siswa. Siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Nah, yang terakhir, membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang pertama, akses mudah. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, interaktif. Membuat pembelajaran lebih menarik melalui game, simulasi, dan multimedia. Yang ketiga, personalisasi. Menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Kemudian yang keempat, efisiensi, menghemat waktu dan biaya, seperti dalam distribusi materi atau tugas. Kemudian yang terakhir, kolaborasi, memungkinkan kerjasama virtual antara siswa dan guru. Kemudian, kekurangan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang pertama, kesenjangan akses. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat atau internet yang memadai. Yang kedua, ketergantungan teknologi. Bisa mengurangi kemampuan berpikir kritis jika terlalu bergantung. Yang ketiga, gangguan fokus. Siswa bisa mudah terdistraksi oleh media sosial atau aplikasi lain. Yang keempat, biaya awal tinggi. Peralatan dan platform teknologi kadang membutuhkan investasi besar. Yang kelima, keterampilan digital. Tidak semua guru atau siswa terampil menggunakan teknologi. Kemudian yang keenam, kurangnya interaksi fisik. Pembelajaran digital dapat mengurangi interaksi sosial langsung. Mungkin itu saja beberapa materi yang terkait dengan penggunaan teknologi digital untuk pembelajaran yang efektif. Menurut David Warlick, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Sekian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.